Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, dimanapun kita berada, baik di seluruh penjuru Nusantara ini atau di seluruh penjuru belahan bumi. Ayo ikuti saya terus di channel Jagat Raya, Banyolan Logika dalam realitas kehidupan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hikmah bulan Ramadan ini saya akan membawa judul Membangun Akidah Akhlak Anak Kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, kita harus menyadari bahwasanya anak itu penting kita didik akidahnya. Sebab apa? Kalau tidak kita yang mendidiknya, maka akidah ke anak cucu kita selanjutnya akan hilang. Apalagi di zaman sekarang ini, di Indonesia ini, Islam udah disusupi oleh paham-paham sekulerisme dan latinisme. Itu sangat membahayakan sekali kalau kita sebagai orang tuanya tidak tanggap. Coba kita tengok sekarang ini, banyak anak-anak yang dipengaruhi oleh teknologi sudah meleset, lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Saudara-saudaraku semua, maka daripada itu kita sebagai orang tua harus jeli dan teliti kepada perkembangan anak kita, sehingga anak kita tidak gampang ditulari penyakit di lingkungannya, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulannya, atau di lingkungan yang lebih luas lagi. Yang namanya anak-anak, saudara-saudaraku semua, gampang dipengaruhi oleh bahaya-bahaya latin dan sekulerisme itu. Karena apa? Anak-anak ini jiwanya masih labil dalam tuntutan ilmu, dalam belajar untuk membentuk sejati diri sebagai orang-orang yang akan dibutuhkan oleh negara kita untuk mewarisi menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau pemimpin, kalau akidahnya terkikis, kita tidak sadar, bagaimana nasib bangsa kita yang akan maju ke depan nanti? Bagaimana kira-kira? Sebab apa? Walaupun bagaimana Indonesia ini terkenal di seluruh dunia dengan mayoritas muslim, yang sekarang ini sudah terjangkiti oleh penyakit-penyakit latin dan bahaya-bahaya sekuler, sehingga tanpa sadar mempengaruhi akhlak dan akidah anak-anak kita. Di zaman kita dulu, kita paling sopan, paling takut dengan orang tua. Kalau anak sekarang, dia berani. Sebab apa? Contoh-contoh dari yang dia lihat sehari-hari melalui media sosial itu menuntut dia untuk berdiri sendiri, tapi sayangnya tanpa akidah. Saudara-saudaraku, banyak anak-anak sekarang yang lupa dengan ibadahnya gara-gara HP. Banyak juga yang melawan orang tuanya juga gara-gara HP. Maka dari itu, para saudara-saudaraku semua, kita sebagai orang tua, ayo kita suntik dan kita tanamkan akidah kepada anak kita. Saya nggak bicara masalah agama, cuman agama apapun mengajari kebaikan. Jadi kalau anak-anak kita tidak kita ajari dari rumah, bagaimana? Di zaman sekarang ini sekolah ya sedikit-sedikit, kalau anak kita dididik untuk baik oleh gurunya, jadi tuntutan hukum, jadi masalah hukum. Maka itu guru-guru dan pendidik-pendidik sekarang ini kurangnya bertanggung jawab masalah itu, masalah kepintaran anak kita. Wajib mereka itu mengajari tanpa dipikir anak kita itu pintar apa enggak, akidahnya meleset apa enggak. Itu tidak dipikir oleh mereka. Apalagi dengar-dengar kabar di tahun 2023 sampai 2030, ajaran agama di sekolah-sekolah ditiadakan, diganti dengan ajaran adat sama budaya. Makanya itu saudara-saudaraku sekalian, siapa lagi kalau enggak kita yang peduli kepada anak-anak kita sendiri?
agar anak-anak kita ini tetaplah menjadi pewaris-pewaris Al-Quran, pewaris-pewaris akidah. Walaupun zaman tetap berkembang, Islam tetap eksis. Islam tidak menjadi khilafah. Kita harus sadar juga, saudara-saudaraku, bahwasannya kita tinggal di negara Republik Kesatuan Indonesia ini, atau NKRI. Maka dari itu, saudara-saudaraku, ayo kita peduli kepada anak-anak kita, terutama generasi muda kita, untuk jangan kita bosan-bosan mengarahkan anak kita ke akidah akhlak, agar anak-anak kita menjadi pemimpin penerus bangsa ini, penerus yang berkualitas, dan bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta bisa menjaga perdamaian. Maka dari itu, ayolah kita, saudara-saudaraku, marilah kita tanggap hal ini. Yang sekarang ini banyak dilupakan oleh orang-orang tua kita. Percaya kepada guru, sementara guru sekarang nggak berani keras gara-gara katanya kekerasan terhadap anak atau hak asasi manusia. Demikianlah saudara-saudaraku, hikmah ini sekelumit mutiara kasih ini di bulan Ramadan ini, supaya kita waspada dan mendapat pengalaman agar kita lebih menjaga anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa menjadi generasi muda penerus bangsa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.